Ceritain dong sedikit nih, kan banyak juga yang bertanya-tanya ada hubungan siapa ya, mungkin sedikit perjalanan hidupnya seperti apa sih? Kalau aku sama Mas Ibnu itu masih ada hubungan family walaupun jauh. Juga dulu kita pernah tinggal bareng, maksudnya menghabiskan masa kecil bareng sama berapa tahun deh. Kemudian akhirnya kita sama-sama jatuh cinta, terus kita berpisah, ketemu lagi, berpisah lagi, ketemu lagi ya, sampai akhirnya dipertemukan baru kemarin Juli 2020. Di momen apa itu Mas Sarah, boleh diceritain? Gimana? Di momen apa ketemunya lagi kemarin? Kemarin ketemu itu ya aku dapat kabar tentang dia masuk panti itu tanggal 25 Juli 2020, dan aku ketemu dia 4 hari setelah aku dapat kabar. Aku baru bisa ketemu dia pada tanggal 29 Juli. Jadi butuh 4 hari lah untuk bisa menemukan dia gitu. Akhirnya Mas Sarah mengajak Mas Sarah untuk keluar dari panti, terus seperti apa, boleh ceritain? Nggak langsung ya, jadi pada saat ketemu itu ya saya cuma bilang maaf aku baru datang karena aku baru tahu kabar dia, karena kita udah 10 tahun nggak pernah ketemu, benar-benar yang lose kontak banget, walaupun kita family, cuman ya benar-benar yang nggak ada ini ya, nggak ada kabar sama sekali. Dan karena saya juga nggak mau tahu tentang dia gitu, saya nggak pernah mencari tahu tentang dia, apapun tentang dia saya nggak mau tahu gitu kan. Sampai akhirnya saya lihat di media tentang keadaan dia, disitulah saya memutuskan sama kakak sepupu saya untuk mencari dia gitu. Sekarang tinggal di mana? Sekarang ya 2 minggu ini udah bersama saya di rumah. Apa yang membuat Mas Sarah sendiri akhirnya mencari terus deket nih? Banyak yang bilang juga Mas Sarah itu nih belakangan ini lebih ceria, lebih terlihat lebih fresh, mungkin karena kehadiran Mbak Sarah juga, seperti apa? Kalau mungkin ya ada orang yang mengetahui dia lebih. Saya kan sama Mas Ibnu ini udah kenal sama 30 tahun, jadi saya tuh udah tahu banget bagaimana dia gitu kan, apa mau dia, sifat dia. Mungkin saat bertemu dengan orang yang benar-benar mengerti diri kita, itu mungkin menjadi suatu semangat baru buat Mas Ibnu sendiri gitu kan. Terus adanya satu cerita yang belum terselesaikan 10 tahun yang lalu, ya mungkin membuat semangat dia dan aku pun tumbuh, karena kita ketemu itu di benar-benar keadaan yang aku lagi down, dia lagi down. Jadi kalau dibilang dia butuh aku atau bagaimana tuh enggak, karena aku juga butuh dia gitu lah. Karena dengan ketemu dia aku tuh bisa bangkit lagi. Dia banyak memberikan aku semangat ya, maksudnya dia boleh tidak bisa bergerak dari tempat dia, tapi pemikiran dia, pola pikir dia itu masih sama seperti dulu, nggak ada yang berubah. Daya ingat dia, terus kejeniusan dia itu nggak pernah hilang. Jadi dia banyak memberikan aku kayak motivasi juga. Jadi kita berdua tuh ketemu saling menguatkan aja sebetulnya. Jadi ceritanya CLBK gitu ya Mbak Sarah? Iya, bisa dibilang seperti itu. Cuman kalau aku nih klop ya, saudara iya, cinta pertama iya, calon istri yang nggak jadi iya, temannya apa aja deh, pokoknya klop lah. Jadi aku juga bilang sama dia, aku bisa jadi apapun yang kamu mau gitu kan. Bisa jadi suara kamu, bisa jadi tangan kamu, kaki kamu, apapun yang kamu perlukan, aku akan selalu ada buat kamu. Udah punya Dulu rencana alasan nggak serius? jadinya gimana, Mbak? Gimana? Alasan nggak jadinya gimana? Alasan nggak jadinya sebetulnya sih
10 tahun lalu nggak tahu, karena dia memutuskan aku tuh tanpa ada penjelasan yang tepat. Atau 3 hari sebelum lamaran dia membatalkan gitu kan. Dia hanya bilang, maafin aku nggak bisa dapatin janji, kamu lupain aku, dan hanya itu aja gitu kan. Hanya sebatas itu, dan aku butuh penjelasan, tapi dia nggak pernah memberikan penjelasan gitu kan. Akhirnya penjelasan itu baru aku dapat 10 tahun kemudian gitu loh. Pas tanggal 29 Juli dia baru menjelaskan bahwa alasan dia pergi, kenapa. Dan jujur setelah dia memutuskan aku tuh, aku benar-benar yang aku hidup dengan membenci dia. Aku benci banget dengan dia, dan aku benar-benar yang aku bisa survive hingga 10 tahun ke depan tuh karena rasa benciku sama dia gitu kan. Sedangkan dia hidup 10 tahun dengan rasa penyesalan yang berlebihan karena udah ninggalin aku, nyakitin aku. Secara nggak langsung itu menjadi beban buat dia selama 10 tahun. Karena hidup dengan penyesalan tuh lebih berat loh dibandingkan dengan kebencian gitu kan. Setelah aku tahu ya, aku coba bilang aku minta maaf atas semuanya lah kesalahan aku. Karena yang awal mulanya memang aku yang mengkhianati dia. Tahun 96 aku mengkhianati dia gitu loh. Cinta monyet lah gitu kan, LDR dan di Jakarta, aku di Bali. Dia datang ke Bali, ternyata aku udah memiliki yang lain, dan ya itu menjadi titik awal rasa hancurnya dia gitu. Dan itu terus terbawa, rasa bersalah itu terbawa sampai sekarang buat aku gitu loh. Even pun dia udah maafin aku berulang kali, tapi rasa bersalah itu nggak pernah hilang. Tapi kenapa tuh Mbak balik lagi? Gimana? Tapi kenapa tuh Mbak balik lagi? Setelah 10 tahun gitu. Iya. Pada saat aku ketemu dia untuk pertama kali 29 Juli 2020 gitu kan. Rasa benci aku 10 tahun itu hilang begitu aja, digantikan rasa cinta aku. Jadi 10 tahun aku membenci dia itu hilang begitu aja, dan cukup 1 detik untuk mencintai dia kembali gitu kan. Alasannya? Ya ngeliat dia kembali, jadi aku kalau ngeliat dia itu ya cinta lagi gitu loh. Jadi nggak pernah nggak cinta. Jadi Ivan udah lama nggak ketemu, udah ketemu lagi, jatuh cinta lagi. Jadi mas Masalah pernikahan kita serahkan sama yang di atas deh. Maksudnya ada rencana, ada, cuman kan kembali lagi manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan kan begitu. Apalagi dengan kejadian-kejadian yang kita alamin, maksudnya 30 tahun, perlu 30 tahun membuktikan bahwa cinta itu ada gitu kan. Dan sekarang kita ya serahkan aja lah sama yang di atas. Saya cuma berharap apapun yang terjadi, dia bisa hidup lebih lama lagi. Saya tidak perlu dia kembali normal ataupun kembali ke semula, enggak. Saya hanya mohon sama Tuhan bahwa berikanlah kami waktu 30 tahun lagi untuk menebus 30 tahun yang kedua.